Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi untuk menyelesaikan tugas akhir proyek kami mata kuliah kalkulus vektor dengan dosen pengampu Profesor Dr. Yerizon MSI dengan judul Divergensi dan Kar dalam Meteorologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Novi Melani dengan NIM 240300035. Saya Fizatu Zahra dengan NIM 240300037. Saya Lutfia Nurul Sakira dengan NIM 240300038. Saya Marcelina Nelsari Purba dengan NIM 240300039. Jadi latar belakang dari materi ini yaitu dalam meteorologi, kalkulus vektor digunakan untuk menganalisis pergerakan massa udara di atmosfer yang memengaruhi berbagai fenomena cuaca seperti angin, hujan, badai, siklon, dan antisiklon. Dua konsep penting yang digunakan adalah divergensi yang menunjukkan penyebaran atau pengumpulan massa udara serta kar yang menunjukkan kecenderungan aliran udara untuk berputar. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan divergensi dan kar dalam kalkulus vektor. Yang kedua, bagaimana penerapan divergensi dan kar dalam meteorologi. Yang ketiga, bagaimana analisis matematis keduanya digunakan untuk menjelaskan fenomena atmosfer. Tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan konsep divergensi dan kar, yang kedua menganalisis fenomena atmosfer menggunakan kalkulus vektor, yang ketiga mengkaji penerapan kar dalam meteorologi. Manfaatnya yaitu untuk menambah wawasan tentang aplikasi kalkulus vektor di luar matematika. Yang kedua, menunjukkan keterkaitan antara matematika dan meteorologi. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang penggunaan divergensi dan kar dalam analisis cuaca. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafizatul Zahra. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan apa itu kalkulus vektor. Kalkulus vektor adalah cabang matematika yang mempelajari besaran vektor yang memiliki besaran dan arah. Nah, ini digunakan untuk menganalisis perubahan pada ruang dan waktu. Dalam meteorologi digunakan untuk mempelajari pergerakan atmosfer. Contoh besaran vektornya yaitu kecepatan angin dan percepatan udara. Lalu medan vektor angin. Angin adalah besaran vektor karena memiliki besaran dan arah. Medan angin menggambarkan kecepatan angin di setiap titik atmosfer. Kita menggunakan rumus V sama dengan UI ditambah VJ ditambah WK, di mana U untuk arah timur ke barat, V arah utara ke selatan, dan W arah vertikal. Fungsi dalam meteorologi ini untuk analisis pola angin, prediksi cuaca, dan pemodelan atmosfer. Lalu divergensi. Divergensi adalah ukuran penyebaran atau pengumpulan udara, di mana rumusnya nabla dikali V sama dengan do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z. Di mana dapat kita lihat kalau hasil hitungannya lebih dari 0 atau positif, artinya udara di sana lagi menyebar. Biasanya cuaca di daerah itu bakal cerah. Sebaliknya, kalau hasilnya kurang dari 0 atau negatif, artinya udara lagi mengumpul di suatu tempat. Nah, jika udara mengumpul terus naik ke atas, maka terjadilah awan dan biasanya bakal turun hujan. Jadi, lewat rumus ini, kita bisa tahu bahwa daerah mana yang kemungkinan bakal hujan atau cerah. Selanjutnya kar. Kar menunjukkan rotasi atau perputaran udara, di mana rumusnya nabla silang V. Untuk vortisitasnya yaitu do V per do X dikurang do U per do Y. Di mana kalau nilainya 0 berarti udaranya tenang alias tidak berputar. Tapi kalau nilainya tidak 0 berarti ada rotasi atau perputaran udara di sana. Nah, inilah tanda-tanda bakal munculnya fenomena seperti badai atau angin siklon. Dengan memantau nilai kar, ini kita bisa mendeteksi secara dini kalau ada potensi badai yang akan datang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hafizatul Zahra. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marcelina. Kepadanya saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas penerapan divergensi dalam meteorologi. Slide ini akan membahas bagaimana konsep divergensi dalam kalkulus vektor diterapkan untuk menggambarkan tingkat penyebaran atau pengumpulan aliran udara di atmosfer. Secara matematis, medan angin dinyatakan sebagai V vektor sama dengan U sebagai fungsi X, Y, Z dikali I ditambah V sebagai fungsi X, Y, Z dikali J ditambah W sebagai fungsi X, Y, Z dikali K. Maka divergensi dapat didefinisikan sebagai nabla titik V vektor sama dengan turunan parsial U terhadap X ditambah turunan parsial V terhadap Y ditambah turunan parsial W terhadap Z. Selanjutnya penerapan Kerr dalam meteorologi. Kerr menggambarkan rotasi atau pusaran dalam medan angin dengan rumus nabla silang V vektor. Dalam meteorologi, Kerr sangat penting untuk mendeteksi siklon dan antisiklon, mempelajari badai tropis, dan menganalisis vortex atmosfer. Komponen Kerr dihitung lewat bentuk determinan dengan rumus nabla silang V vektor sama dengan determinan matriks baris pertama IJK, baris kedua turunan parsial terhadap X, Y, Z, baris ketiga UVW. Contoh perhitungan divergensi angin dalam meteorologi. Diketahui U sama dengan 2X ditambah Y dan V sama dengan X dikurang 3Y. Langkah pertama kita hitung dulu turunan parsialnya. Turunan parsial U terhadap X kita peroleh 2, kemudian turunan parsial V terhadap Y kita peroleh 3, kemudian keduanya kita jumlahkan dan kita peroleh hasilnya min 1. Karena hasil divergensinya min 1, maka interpretasi meteorologisnya min 1 lebih kecil dari 0, maka terjadi konvergensi atau pengumpulan udara. Udara mengumpul di permukaan, terdorong naik secara vertikal atau upwelling. Kondisi ini memicu awan konveksi dan potensi terjadinya hujan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Marcelina. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Di slide ini kita akan membahas contoh perhitungan Kerr angin dalam meteorologi. Diketahui U sama dengan YZ, V sama dengan XZ kuadrat, W sama dengan XY kuadrat. Langkah pertama kita perlu menghitung komponen I dengan cara menurunkan secara parsial W terhadap Y. Didapat hasilnya 2XY, lalu turunan parsial terhadap V terhadap Z, didapat hasilnya 2XZ. Maka komponen I sama dengan 2XY dikurang 2XZ. Langkah kedua, menghitung komponen J. Dengan dengan cara negatif dari do XY kuadrat per do X dikurang do YZ per do Z sama dengan negatif Y kuadrat ditambah Y. Langkah ketiga, menghitung komponen K. Do XZ kuadrat per do X dikurang do YZ per do Y sama dengan Z kuadrat dikurang Z. Hasil Kerr atau vortisitas nabla silang vektor V sama dengan 2XY dikurang 2XZI ditambah negatif Y kuadrat ditambah YJ ditambah Z kuadrat dikurang ZK. Interpretasi meteorologisnya yang pertama, Kerr tidak sama dengan 0, terdapat rotasi atau pusaran dalam aliran. Yang kedua, nilai Kerr positif atau siklonik di belahan bumi utara menandakan siklon atau badai tropis. Yang ketiga, nilai Kerr negatif atau antisiklonik menandakan daerah tekanan tinggi atau cuaca cerah. Yang keempat, komponen K menggambarkan vortisitas vertikal yang paling relevan di meteorologi. Analisis dari step-step yang sudah kita cari sebelumnya, berdasarkan hasil perhitungan itu, yang pertama divergensi, menunjukkan adanya penyebaran atau pengumpulan massa udara. Lalu divergensi ini sangat penting untuk memprediksi pembentukan awan, hujan, serta sistem tekanan rendah. Yang kedua, Kerr. Kerr itu menunjukkan rotasi angin di atmosfer,
Dan KAR ini berkaitan langsung dengan siklon tropis, badai besar, dan pola pusaran angin global. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfia. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut yaitu divergensi dan KAR merupakan alat matematika penting dalam memahami dinamika atmosfer. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam analisis pergerakan udara. Penerapannya sangat membantu dalam perakiraan cuaca modern yang lebih akurat dan sistematis. Dengan kalkulus vektor, fenomena atmosfer dapat dijelaskan secara lebih ilmiah dan terukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, salah ucapan, atau salah penyebutan dalam penjelasan tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.